Aba ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ini bukan sekedar lantunan lagu biasa, tapi ini datang dari hati kami yang paling dalam. Sampai saat ini kami tetap terkagum-kagum akan kebaikan-Mu, akan penyertaan-Mu, akan kuasa-Mu, akan perlindungan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Oleh sebab itu pagi hari ini sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, baik yang hadir secara onsite maupun kami yang mengikuti lewat live streaming. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak, kuasa-Mu juga tidak pernah bisa dibatasi oleh perbedaan waktu. Sampaikan isi hati-Mu dengan bebas. Roh Kudus yang manis, ambil alih. Ambil alih ruang hati ini untuk menerima teguran-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu, untuk menerima arahan-Mu. Kuasai ruangan yang kami pakai untuk ibadah. Kami tahu Tuhan, sepanjang kami dengarkan isi hati Tuhan, pasti ada rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang Kau sediakan bagi anak-anak yang Kau kasihi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya isi hati Tuhan yang disampaikan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kami sebentar mendengarkan isi hati-Mu, mempelajari kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk kami diberikan kecerdasan ilahi. Untuk kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau. Untuk kami boleh sanggup melakukannya. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dan kami pun sepakat bahwa kami pun sanggup untuk melakukannya. Kami siap, kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Terima kasih banyak tim PAW. Haleluya. Shalom, selamat pagi buat jemaat GMS Surabaya Barat terkasih. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda saat ini, khususnya di bulan Desember, sudah pertengahan bulan ya. Senang sekali dan bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, baik Anda yang hadir secara onsite maupun Anda yang ikut ibadah lewat live streaming. Welcome home dalam satu hadirat Tuhan ya. Terima kasih kepada gembala dan leaders di tempat ini untuk kembali diberikan kesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan. Buat saya ini bukan kebetulan. Walaupun setelah saya lihat di beberapa file saya, kok kayaknya kalau akhir tahun sering kesini gitu. Jadi ini bukan satu kebetulan, saya nggak percaya kebetulan, saya percaya kebenaran. Ya. Tapi saya percaya satu anugerah besar untuk boleh sharing firman Tuhan, khususnya kalau sudah mau menjelang Natal ya. Kita lihat di mana-mana sudah suasana Natal, kita mau berdoa khususnya buat ibadah-ibadah Natal yang hari ini di beberapa gereja di Indonesia maupun di dunia sedang dirayakan ya, sudah mulai merayakan. Khususnya di GMS Jakarta, Jawa Barat, Banten ya, kita doakan ya supaya hari ini lewat sebuah momen perayaan Natal, jiwa yang terhilang itu kembali kepada Tuhan. Lewat momen perayaan Natal, kasih yang memudar itu dipulihkan. Amin. Ya, saya sangat diberkati karena tadi pagi anak-anak saya juga sudah mulai berangkat subuh-subuh gitu ya untuk ke NICE gitu, dan mereka bilang bangunnya sama dengan saya tadi pagi. Lalu kita kemudian mendukung di dalam doa ya supaya benar-benar ada kegerakan Allah terjadi lewat perayaan-perayaan Natal. Karena ada satu tema, Great is Thy Faithfulness. Betul? Tetapi khusus di tempat ini akan sama-sama dirayakan, tadi pengumumannya dan kemarin saya sudah lihat pengumumannya itu tanggal 25 Desember, betul ya? Dan 25 Desember Anda punya satu tema, He's Been Faithful. Saya mau tanya dulu dong pagi hari ini ya, coba colek dulu sebelahnya, bilang kamu cantik loh pagi hari ini, ganteng loh hari ini ya. Biar gak tegang-tegang banget gitu loh pagi-pagi ya. Coba saya mau tanya dulu, siapa yang sepanjang 2025 ini merasakan kasih setia Tuhan lewat segala perkara. Amin ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Walaupun isinya adalah perjuangan, walaupun isinya adalah tantangan, kita lihat penyertaan Tuhan begitu sempurna. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, He's been faithful to us. Amin. Ya. Oleh sebab itu pesan Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Jadi untuk kita belajar sepanjang hari ini ada 5 menu untuk sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Tapi saya sudah siapkan slide-nya buat Anda supaya ketika Anda tidak sempat mencatatnya, Anda bisa dengan mudah, dengan cepat hanya foto lalu kemudian Anda bisa keep track untuk semua pesan Tuhan sepanjang hari ini. Nah, oleh sebab itu multimedia saya minta tolong untuk boleh ditayangkan. Sebelum kita dengar isi hati Tuhan, coba disampaikan dulu ke sebelahnya, ke kanan kirinya. Sisa 17 hari lagi, coba dibilang dulu. Kiri sama kanannya bilang sisa 17 hari lagi menyelesaikan 2025. Enggak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu, betul? Ya. Sisa 17 hari lagi menyelesaikan tahun kemenangan dan berkat internasional, dan sisa 17 hari lagi atas perkenanan Tuhan kita akan masuk di tahun 2026 ya. Tinggal 17 hari lagi. Bapak Ibu, 17 hari, ini kalau nggak diginiin, nggak dibantuin hitung, kayaknya kita nggak ngeh loh. Tinggal 17 hari lagi ya. Ternyata sanggup loh kita melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, makanya saya katakan Dia Allah Immanuel. He's been faithful. Sampai udah sisa 17 hari aja, siapa yang banyak ditolong Tuhan? Saya banyak ditolong Tuhan. Siapa yang banyak diangkat Tuhan? Siapa yang banyak dibela Tuhan? He's been faithful to us. Amin. Ya. Nah, 17 hari lagi, mari kita sama-sama ingatkan diri kita, bisa jadi kita dibawa kepada 2 pilihan. Kita pelan-pelan ya, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Pilihan yang pertama, karena tinggal 17 hari lagi, akan sangat mudah terlewat begitu saja, tanpa kesan. Simply karena it's too many events. Banyak banget Bapak Ibu, dari mulai tanggal 1 Desember saya sudah mulai ibadah Natal, undangan sana sini. Itu kalau diikuti semuanya nggak pulang-pulang saya 1 bulan ini. Ya, jadi sangat mudah buat kita terjatuh, tersandung dalam hal yang membuat kita terlewat begitu saja 17 hari ini. Tapi yang kita mau bukan terlewat, yang kita mau adalah justru 17 hari ini Allah melawat kita. Amin ya. Pilihannya ada 2, Anda mau terlewat atau Anda mau dilawat Tuhan. Kenapa dilawat? Karena kita punya kesadaran penuh bahwa tahun ini Tuhan sudah begitu setia dalam kehidupan kita, di dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Dan di 17 hari ini supaya tidak terlewat begitu saja, supaya kita merasakan lawatan Allah, kita mau belajar apa sih iringan nubuatan untuk tahun depan. Ini adalah subtema di bulan Desember yang saya sangat percayai diwarnai oleh roh persatuan dan langit yang terbuka. Makanya dari mulai the year of victory and international blessing, 17 hari ini Allah akan melawat kita. Kita akan punya yang namanya kepekaan yang kita minta dari Tuhan supaya berjalan 17 harinya atas kehendak Tuhan. Karena kalau nggak atas kehendak Tuhan kita juga nggak bisa masuk 2026. Atas perkenanan Tuhan 17 hari kita berjalan, kita dilawat Tuhan supaya ketika masuk dalam the year of unity and open heaven kita siap. Amin ya. Oleh sebab itu kita minta sama-sama, Tuhan lawat kami, berikan kami kapasitas untuk kami merefleksikan perjalanan hidup kami dan menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Oleh sebab itu kita perlu sama-sama mengingat kembali apa sih yang biasanya akhir tahun Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Jadi saya izin mengingatkan kepada Anda karena rasanya di tanggal yang kurang lebih sama. Tahun lalu tuh saya kesini 15 Desember 2024. Jadi bedanya cuma 1 hari sama hari ini. Makanya gak bisa lupa ya. Dan saya percaya bukan satu kebetulan. Dan waktu itu Tuhan mengingatkan untuk kita membekali diri dengan yang namanya devisa. Masih ingat? Masih ingat ya? Yang saya cerita mau masukin satu tema waiting zone, saya yang disuruh nunggu selama 7 jam. Pas hari ini bukan satu kebetulan, companionnya sama lagi ya. Jadi kemarin kita sudah tektokan di airport, lalu kemudian gini, kita berdoa ya jangan sampai 7 jam lagi ya. Tapi ternyata Tuhan tuh begitu luar biasa.
Tuhan memperlengkapi kita dengan devisa. Saya nggak perlu jabarkan lagi karena saya percaya kita semua merasakan bahwa dalam hidup kita tuh ada masa-masa tunggu di dalam kita memperoleh kemenangan dan berkat internasional. Amin. Ya, saya ada kasih statement, orang yang sabar bukan orang yang mampu menunggu, tapi orang yang tetap berperilaku baik di saat penantian. Ya, saya dikasih lihat contoh banyak sama Tuhan sepanjang tahun ini, supaya kita bukan jadi korban, bukan jadi victim, tetapi kita jadi victor, jadi pemenang. Lalu kemudian kita diminta Tuhan untuk set intention. Apa sih yang jadi perhatian kita, dan juga set di dalam kehidupan kita apa yang jadi attention kita. Intention tuh niatan, attention tuh perhatian, ya. Lalu kemudian siap-siap yang namanya turbulensi kehidupan, kita harus seat belt on, antara firman Tuhan dan doa itu harus diklik, buckle up, maka kita akan kuat menghadapi segala tantangan. Sehingga hasil akhir dari devisa terakhirnya adalah arrival, di mana kita declare sama Tuhan, kan gitu ya. Kalau kita sampai di sebuah negara kita declare dong, masih ada nggak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan dibawa masuk ke 2026. Waktu itu posisinya di 2024 ke 2025. Dengar dengan baik, sampah tahun ini nggak boleh dibawa ke tahun depan. Karena hidup kita harus makin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kita harusnya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi sampah nggak boleh dibawa, declare. Kayak ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalin semuanya, nggak boleh dibawa masuk. Nah, oleh sebab itu pesan Tuhan hari ini itu membekali kita dengan abbreviation atau singkatan bekal. Jadi saya taruh sebelah sana adalah devisa, sebelah kanan Anda adalah bekal. Di mana di ibadah pertama dari huruf B-nya adalah kita belajar untuk berjalan dalam kebenaran. Kenapa harus berjalan dalam kebenaran? Nanti saya akan pelan-pelan satu-satu nih. Satu-satu disisirin semuanya sehingga kita betul-betul dibekali. Gini konsepnya Bapak Ibu, yang namanya bekal itu tidak pernah diberikan pada saat udah jalan. Make sense gak sih? Kita itu kalau mau berangkat nyiapin bekalnya tuh sebelum. Kita tuh membekali dirinya bukan pas udah masuk tanggal 1, bukan. Justru di 17 hari ini harusnya kita memilih bukan terlewat. Harusnya kita memilih untuk dilawat. Pada saat kita dilawat, bekal kita siap masuk di tahun 2026 nanti. Amin. Ya. Berjalan dalam kebenaran, kenapa sih? Karena the year of unity and open heaven tidak bisa terjadi buat mereka yang tidak bersatu arah jalannya, berjalan bersama-sama, yang jalannya sama, namanya jalan kebenaran. Jadi ini Anda lagi dibekali supaya Anda ketika berjalan masuk di 2026-nya sama, jalannya sama, tujuannya sama, sehingga terjadilah yang namanya the year of unity and open heaven bagi kita semua. By the way, di Mazmur 118 ayat 19, saya tuh betul-betul diberkati dengan ayat ini. Dikatakan, Tuhan, aku mau masuk dalam pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku mau masuk di sana. Dengar dengan baik. Kita tidak bisa masuk dalam pintu gerbang kebenaran. Siapa yang mau masuk surga? Buat apa kita ibadah kalau kita tidak masuk surga, betul? Nah, masuk surga pintu gerbangnya Mazmur 118 ayat 19 berkata namanya adalah pintu gerbang kebenaran. Mana bisa masuk dalam pintu gerbang kebenaran kalau jalannya bukan jalan kebenaran? Make sense? Itu kan pintu ada judulnya. Pintu gerbang kebenaran, maka Anda harus punya kuncinya adalah berjalan dalam kebenaran, baru bisa searah ke arah gerbang kebenaran. Jadi ini bukan tentang hanya kerajinanmu, karena namanya bukan pintu gerbang kerajinan. Puji Tuhan namanya bukan pintu gerbang kelangsingan, gak masuk saya. Untung namanya pintu gerbang kebenaran, bukan tentang siapa yang lebih kaya, bukan tentang siapa yang lebih cantik dan siapa yang lebih ganteng. Maaf ya, bukan tentang siapa yang lebih rajin. Tapi siapa yang berjalan dalam kebenaran baru bisa unlock pintunya. Masuk dalam pintu gerbang kebenaran. Makanya ini jadi penting, jadi fondasi untuk ibadah yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita sudah belajar bagaimana kita berjalan dalam kebenaran, bukan kebiasaan ya, hati-hati loh. Kalau kita sudah tergulung rutinitas, termasuk rutinitas untuk beribadah, kita jadinya berjalan dalam kebiasaan. Jangan pernah benarkan yang biasa. Biasakan yang benar. Amin. Kita tuh orang Kristen terkecohnya,
Kita tahu kok kalau kejahatan gak mungkin kita ambil jalannya. Tapi kalau terkecoh antara kebiasaan yang mengakibatkan kita melenceng dari kebenaran, bisa jadi kita jatuh. Makanya firman Tuhan kan mengingatkan, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan kan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendaknya. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan tuh semua dari kita berseru Tuhan, Tuhan. Dari tadi juga kita berseru Tuhan, Tuhan, betul? Bukan itu loh tolok ukurnya. Tolok ukurnya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Di mana melakukannya? Di dalam jalan kebenaran, gak ada yang lain. Sehingga kita belajar nanti di ibadah yang kedua dari huruf E awalnya, yaitu extra last push. Kenapa extra last push? Kan tinggal 17 hari lagi. Biasanya nih saya, teman-temannya banyak pelari, teman-temannya saya bukan pelari ya. Kalau saya lihat runner, apalagi yang larinya maraton, itu di awal nggak akan sprint Bapak Ibu, dia akan tahan kekuatannya, dia akan berlari dengan endurance. Mau ngebut silahkan, nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba di last push, jangan coba-coba di sisa beberapa ratus meter sebelum garis finish. Wah, itu udah dengan extra power, itu udah dengan all out, tidak ada reserve lagi. Melakukan last push, bahkan larinya mereka sudah condong ke depan kepalanya, karena hitungan dari garis finish adalah ketika kepalanya masuk, betul? Nah, oleh sebab itu lari santainya untuk endurance boleh di sebelum garis finish. Tapi kalau udah 17 hari lagi, mau masuk 2026, yang belum Anda lakukan extra last push. Siapa di sini ibu-ibu yang melahirkan secara normal? Boleh lihat angkat tangannya? Luar biasa, Anda di atas rata-rata. Kenapa saya tidak bisa merasakan itu? Karena sekalipun saya mau, keadaan saya tidak memungkinkan. Jadi 2 anak saya dilahirkan secara sesar, operasi sesar ya. Bahkan anak kedua itu saya sudah mencoba. Dan akhirnya saya harus masuk ke ruang operasi lebih early karena ternyata nggak bisa ya. Tapi saya percaya semua itu atas anugerah Tuhan ya. Setahu saya, ibu-ibu yang melahirkan dengan normal, kalau last push itu nggak main-main. Last pushnya ibu-ibu di sini yang sudah pernah melahirkan normal sudah paham ya. Last pushnya itu biasanya dengan segenap jiwa, dengan segenap peraganya, dengan baik, bahkan dia rela untuk nyawanya. Betul? Nah, perasaan itu, kapasitas itu yang kita mau pakai di 17 hari ini. Sisa 17 hari ini untuk extra last push. Jadi bilang sama kanan kirinya, jangan lengah, jangan kasih kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu nanti di ibadah ketiga, ini saya kasih gambaran menunya aja dulu ya. Nanti di ibadah yang ketiga, untuk kita bisa extra last push, kita perlu 2K. Bekal BEK-nya adalah kita perlu kerelaan. Kerelaan untuk melepaskan, kalau nggak bisa extra last push, dan keberanian untuk masuk di 2026 nanti. Nggak ada yang pernah tahu 2026 apa yang terjadi, betul? Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu kita aman dalam perlindungannya. Nah, hati-hati, yang saya mau katakan di sini keberanian, nanti di ibadah ketiga saya akan jelaskan kepada Anda, karena rela saja tanpa keberanian adalah kesia-siaan. Tetapi berani saja tanpa kerelaan, nanti dia turun kapasitasnya menjadi nekat. Yang diminta Tuhan, dipesankan Tuhan bagi jemaat di tempat ini adalah keberanian, bukan kenekatan. Apa bedanya nekat sama berani? Kalau berani itu dia tahu tujuannya dulu, baru dia lakukan. Kalau orang nekat nggak tahu tujuan, yang penting lakukan. Kita nggak mau nekat masuk di 2026. Kita mau berani karena kita tahu ada tujuannya. Amin ya. Lalu kemudian di ibadah yang keempat nanti jam 4 sore dari huruf awal A, yaitu akui dia dalam segala lakumu. Kita tahu di Amsal 3 ayat 6 mengatakan bahwa ketika kita mengakui dia di dalam segala laku kita, dia akan meluruskan jalan kita. Siapa yang mau 2026-nya jalannya lurus? Oh enggak semua ya, berarti yang enggak angkat tangan berikan kekusutan. Coba tanya kanan kiri, mau lurus apa mau kusut? Aduh, kalau kusut tuh susah untuk mengurainya ya. Makanya saya katakan 17 hari ini gak main-main. Di tengah Anda bisa terlewat, kita memilih untuk dilawat Tuhan, amin ya. Dan nanti di ibadah yang kelima jam 7 malam kita akan belajar dari huruf L-nya yang terakhir, yaitu langkah masuknya ke 2026. Pilihannya saya dapat kalimat ini dari Tuhan.
Tuhan tuh kalau kasih pesan, karena saya demen rhyme, saya demen quote, biasanya saya akan buatkan quote supaya jadi lebih mudah gitu loh ngingetnya ya. Lalu kemudian ada rhyme yang nempel di kepala saya, 2026 mau jadi ngerti apa jadi ngeri. Itu pesannya nanti di 2026. Kenapa jadi ngerti? Sebab Anda sudah berjalan dalam kebenaran, otomatis ngerti apa isi hatinya Tuhan. Tapi kalau dari ibadah pertama aja Anda sudah tidak berjalan dalam kebenaran, saya jamin jadi ngeri masuk 2026-nya. Banyak prediksi orang mengatakan 2026 tidak lebih baik. Maaf, kita tidak percaya prediksi, kita percaya nubuatan. Karena nubuatan pasti digenapi, amin. Dan jika roh Allah tinggal di dalam kita, roh Allah itu yang akan memberitahukan kepadamu dan kepadaku hal-hal yang akan datang. Sepanjang kita berjalan bersama dengan roh, kita tuh diberitahu dulu hal-hal yang akan datang. Maka perjalanan kita nggak jadi ngeri, tapi jadi ngerti, amin. Siap untuk dibekali? Siap ya. Nah, oleh sebab itu kita berjalan dalam kebenaran. Sebetulnya berjalan dalam kebenaran itu kalau mau dijabarkan nggak akan bisa habis di 40 menit. Berjalan dalam kebenaran tuh luas dan panjang. Tapi pagi hari ini saya nggak mau luas dan panjang, saya maunya mendalam. Intisari dari berjalan dalam kebenaran tuh cuma dua. Yang pertama, menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Garis bawahi nilai-nilai kebenaran lo ya, bukan nilai-nilai kebiasaan. Makanya tadi saya sudah kasih statement, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Contohnya, kalau ke gereja masih terbiasa telat, itu tidak benar. Jangan normalisasi telat Bapak Ibu. Kalau urusan ke gereja aja masih telat, saya ngerinya Anda menormalisasi ke ranah yang lain. Anda mulai telat merespon, Anda mulai telat peduli, Anda mulai telat mengampuni, Anda mulai telat melakukan amanat agung. Sebab sudah normalisasi telat. Coba bilang kanan kiri, telat tuh berbahaya. Jangan ngelihat telat cuma 2 menit, gak apa-apa masih keburu kok. Jangan lihat itu. Kalau Anda normalisasi itu menjadi kebiasaan, Anda berjalan dalam kebiasaan. Yang mau disampaikan di sini bukan berjalan dalam kebiasaan, tetapi berjalan dalam kebenaran. Makanya nilai kebenaran itu perlu sparring partnernya ketaatan. Gak ada sih hal-hal yang esensi dalam kerohanian itu sebetulnya bukan kepintaran dan kepandaian kita loh. Hal-hal yang esensi dalam rohani itu sebenarnya ketaatan. Makanya Nikodemus, kalau Anda baca firman Tuhan, Nikodemus tuh ahli Taurat, apa gak pinter dia? Pinter banget. Segitu pinternya dia tidak mengerti apa artinya dilahirkan kembali, betul? Nikodemus bilang apa sama Tuhan Yesus waktu dalam percakapannya di surat Yohanes? Beliau berkata begini, ini gimana sih maksudnya dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Ahli Taurat loh. Dengar dengan baik, hal-hal rohani bukan tentang kecerdasanmu. Hal-hal rohani adalah tentang ketaatanmu. Makanya berjalan dalam kebenaran ditempel dengan yang nomor 2, yaitu menaati firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Pedoman tuh apa sih? Pedoman tuh panduan. Jadi 17 hari kita siapin nih supaya perjalanan kita ada di dalam garis kebenaran, bukan di dalam garis kebiasaan. Sebab merubah kebiasaan tuh gak mudah. Nah, pada saat kita berjalan di dalam kebenaran ada pedomannya, ada panduannya. Saya mau tanya ya, di sini ada nggak yang kalau beli alat elektronik mau beli kalau nggak dikasih buku panduan? Ada? Nggak mau ya? Berarti itu bukan baru, betul? Kalau Anda beli alat elektronik, menyatakan bahwa dia baru adalah masih disegel, begitu dibuka saya percaya ada buku panduannya. Pertanyaan saya, kalau Anda beli handphone ada nggak buku panduannya? Ada, betul, karena Anda nggak beli yang second, ini Anda beli yang baru. Saya mau tanya jujur yuk di hadapan Tuhan, jawab. Waktu handphone itu dibuka, nomor 1 dinyalain apa dibaca buku panduannya? Coba tanya dengan dada lembut ke sebelahnya. Kamu nyalain dulu apa baca dulu buku panduannya? Nyalain kan? Kalau sampai dia mulai bingung gak nyala-nyala, maaf, bahkan mulai rusak, baru nyari kan buku panduannya? Betul? Taruh di mana sih kemarin? Ini handphonenya udah dipakai tapi pas rusak nih, taruh di mana ya buku panduannya? Cari-cari di gudang, di pojok baru Anda baca.
Ternyata selama ini salah menggunakannya. Dengar dengan baik ya, ini bukan soal buku panduan elektronik. Alkitab adalah buku panduan kehidupan kita. Amin. Coba bilang dengan nada lembut, masih pagi soalnya, jangan sampai dia tersinggung. Bilang dengan nada lembut, gak usah tunggu rusak dulu baru baca Alkitab. Oke? Gak usah nunggu dulu hidupmu mulai berantakan, baru nyari panduan kehidupan. Oleh sebab itu berjalan dalam kebenaran gak bisa kalau kita pegangnya nilai kebiasaan, itu satu. Yang kedua, harus menaati firman Tuhan sebagai pendoman atau panduan hidup. Nah, kata panduan itu kalau saya double klik, jadi saya tuh kalau baca Alkitab terus kemudian Tuhan kasih rema, itu gak bisa cepat Bapak Ibu. Kalau adu balap selesai duluan, saya pasti kalah. Kenapa? Karena satu kata tuh Tuhan berikan rema, satu kata Tuhan berikan rema. Yang namanya panduan tuh selalu sifatnya step by step, betul gak? Saya nggak pernah lihat loh yang namanya panduan itu all the way dikasih in one go, boom, ngerti semua, nggak bisa. Itulah sebabnya yang namanya panduan itu sama seperti kita itu kalau berjalan dalam kebenaran, nggak bisa ngebut nih Bapak Ibu, nggak bisa ngebut, ngeri kalau ngebut. Nah, waktu kita berjalan itu sama seperti kita pegang obor. Makanya ada satu kata bijak saya sampaikan kepada Anda, dikatakan bahwa true guidance is like a small torch in the dark. It does not show everything at once, but it give enough light for the next step to be safe. Jadi gini loh. Nah, gitu kalau bawa obor. Kita baca bahasa Indonesianya yang berwarna kuning 3, 2, 1. Panduan yang sesungguhnya seperti obor kecil di dalam gelap. Ia tidak sekaligus memperlihatkan seluruhnya, tetapi memberi cahaya yang cukup untuk Anda nggak jatuh. Cukup. Maaf, obor bukan spotlight. Belum kelihatan ke depannya. Tapi kalau Anda pegang firman Tuhan tiap-tiap hari, baca firman tiap-tiap hari, dia cukup menuntun Anda berjalan dalam kebenaran dan tidak akan terjatuh. Bahkan sekalipun terjatuh tidak akan tergeletak. Itu step by stepnya. Makanya penting untuk kita dituntun Tuhan. Nah, bentuk panduannya seperti apa sih Gina? Panduan itu bentuknya nasihat. Panduan itu bentuknya arahan. Emang ada nasihat yang dikasih one go dalam kehidupan? Gak ada Bapak Ibu. Saya sebagai orang tua dari 2 putri remaja, saya tidak bisa memberikan nasihat percintaan ketika anak saya usia 2 tahun. Betul? Loh, ini punya 2 anak perempuan loh, anak remaja. Jadi saya harus memberikan nasihat tentang percintaan, nasihat tentang rumah tangga. Nanti diberikannya step by step. Tidak di usia dia 2 tahun. Di usia dia remaja saya baru mulai kasih arahan. Bahwa cinta itu melek nak. Cinta itu tidak buta. Cinta itu melek semelek-meleknya. Melek atas kehidupan rohaninya, meleklah atas nilai-nilai yang dipegangnya, meleklah atas prinsip hidupnya. Pacaran itu bukan nonton sama makan di restoran aja. Melek nak, melek sama nilai-nilai kehidupannya. Nanti ketika engkau sudah memutuskan untuk dialah satu-satunya yang jadi partner hidupmu, yang jadi pasangan hidupmu setelah menikah, cinta itu buta. Amin. Jadi kalau dulu berpikir bahwa yang namanya cinta itu buta di depan, salah. Cinta itu butanya setelah menikah. Ternyata tidurnya gak cantik-cantik banget, tidurnya mulai ngorok, buta lah sebuta-butanya. Jadi saya kasih nasihat itu ke anak-anak saya sekarang. Apakah saya memberikan nasihat yang lebih lagi? Nanti kalau sudah tua harus begini, gak bisa Bapak Ibu. Semua nasihatnya step by step diberikannya. Makanya yang namanya arahan, yang namanya nasihat akan seiring dengan kedewasaannya. Dan kita tidak pernah didewasakan oleh usia loh ya. Kita didewasakan oleh pengalaman. Balik lagi. Kenapa butuh panduan? Tujuannya supaya kita sepenuhnya selangkah demi selangkah sehingga kita mengandalkan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita? Turunkan tangan ke sebelahnya, berarti dia 100% kontrol hidup kita. Amin. Oleh sebab itu ketika dia pegang kendali, pastikan kita berjalan berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu, ini mestinya sih sudah hafal ini ayatnya, orang ada lagunya juga kok. Firman Tuhan itu adalah pelita
bagi kaki kita berjalan dalam kebenaran, terang bagi jalan kita. Dengar dengan baik, pelita lebih kecil dari obor loh. Pelita, tadi kan saya analoginya obor. Pelita tuh jauh lebih kecil dari obor. Berarti cara jalan Anda harusnya lebih hati-hati. Dan cara jalan Anda harusnya melangkah demi satu langkah berdasarkan panduan nilai kebenaran, yaitu Alkitab kita. Tiap-tiap hari. Kenapa harus hati-hati? Dengar dengan baik, karena orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup, hidupnya akan dijadikan panutan oleh banyak orang. Anda dan saya yang sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaga deh hidupnya. Begitu Anda jatuh sedikit, itu pasti banyak orang yang menilainya. Betul? Ya, oleh sebab itu kita jaga supaya kita hati-hati, kita tidak kebablasan, supaya ketika kita pegang pelita, ada jalan kejahatan, kita bisa menahan kaki. Tuh begini. Kalau pakai spotlight, Anda nggak perhatian yang di sini, Anda perhatian yang di sana, Anda nggak bisa menahan kaki Anda dari kejahatan. Makanya penting pakai pelita kecil supaya Anda fokus sama arahan Tuhan tiap-tiap hari. Ada ayatnya nggak, Jina? Ada. Mazmur 119 ayat 101. Kita baca dengan keras, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 3, 2, 1. Terhadap segala jalan kejahatan aku jadi ada remnya gitu loh, gara-gara pelita. Puji Tuhan dia bukan spotlight. Puji Tuhan dia pelita. Puji Tuhan kita berjalan dalam kebenaran. Puji Tuhan arahannya diberikan sesuai kedewasaan iman kita. Amin. Sehingga kita aman. Yuk, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi tuh kita dikasih remnya pakem supaya hidup kita nggak kebablasan. Makanya baca firman Tuhan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu dirapel. Udah gitu minta dibacain pembicara lagi. Coba bilang kanan kiri, di gereja ini nggak ada, ya, nggak ada. Saya percaya Anda sudah habis baca Alkitab lagi di 2025, amin. Yang sudah habis baca Alkitab lagi boleh lambai-lambaikan tangannya. Sepi banget, lambai-lambaikan tangannya. Haleluya, turunkan tangan ke sebelahnya, biar nggak tersandung dalam kehidupan. Amin. Oleh sebab itu esensi berjalan dalam kebenaran tuh sepanjang hari. Tadi kita sudah lihat ya, pelita itu kecil, lebih kecil dari obor. Kita udah tahu, oh berjalan dalam kebenaran tuh begini toh. Supaya kita tidak terjatuh, Tuhan bisa menahan kaki kita dari setiap jalan kejahatan. Apakah sepanjang hari? Yes, ini inti pesannya Bapak Ibu. Mazmur 25 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5 adalah pesan khusus untuk ibadah pagi hari ini. Kita sama-sama baca yuk. Inilah berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Yuk, 3, 2, 1. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Terus tunjukkanlah itu kepadaku. Terus bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan kapan? Sepanjang hari. Amin. Pegang yuk pelitanya. Yuk jadikan dia panduan dalam hidupmu untuk berjalan dalam kebenaran. Saya izin memberikan warna yang berbeda untuk menjelaskan setiap poinnya, dan saya izin memberikan nomor. Kita itu tidak boleh mengurangi isi Alkitab, tidak boleh menggantinya, tidak boleh menambahkannya. Tapi izinkan saya kasih disclaimer kepada Anda supaya Anda bisa lihat ada 4 step yang kita mau pelajari pagi hari ini. Jadi saya kasih disclaimer ya, izin nambahin nomor 1, 2, 3, 4 dan izin tidak mengubah isinya, cuman mengubah warnanya supaya Anda cepat mengertinya. Yang pertama kita mau belajar tentang beritahukanlah, nanti poin yang kedua tunjukkanlah, poin ketiga bawalah. Ini kalimat perintah semua loh. Kalau pakai lah belakangnya tuh harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah ajarlah. Jadi poin untuk ibadah pertama ada 4. Saya beri warna biru yang pertama dulu. Perhatikan kalimatnya ya. Hati-hati kalau baca firman, jangan keburu-buru sebab remanya ada di sana. Tujuannya adalah beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku Tuhan. Orang Kristen minta maaf, saya pun pernah jatuh di dalamnya kok.
selalu lebih senang diberitahukan perbuatan-perbuatannya. Betul? Kita paling senang kalau ngelihat mujizat. Orang itu terus yang kita minta. Beritahukanlah perbuatan-perbuatanmu Tuhan, langsung mau lihat. Tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Amin. Jadi di ayat ini tidak mengatakan beritahukanlah perbuatan-perbuatanmu kepadaku Tuhan. No. Level itu hanya level melihat. Kita mau lebih dalam, berjalan dalam kebenaran, levelnya bukan melihat, levelnya percaya. Makanya butuh kesetiaan. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku Tuhan. Tapi nggak banyak sih orang-orang yang sungguh-sungguh mau bayar harga untuk mengetahui jalannya. Manusia tuh senang sekali dengan progres, manusia tuh kurang mencintai proses. Bahkan di dalam proses isinya kebanyakan protes, betul? Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu. Ini relevansinya ke sini, hati-hati ya, kalimatnya mirip nih. Orang yang berjalannya itu bukan untuk minta diberitahukan jalan, tapi minta diberitahukan perbuatan, pasti isi mulutnya banyak tuntutan. Tuhan, aku belum melihat. Tuntutan, Tuhan tunjukkanlah, gitu kan ya. Tetapi orang yang minta beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, isi mulutnya bukan tuntutan. Isi mulutnya adalah minta tuntunan. Tipis ya? Tipis. Makanya dari doa seseorang Anda bisa lihat relationship-nya sama Tuhan. Apakah isi doanya banyak tuntutan atau isi doanya minta tuntunan? Coba tanya kanan kiri, kamu yang mana? Gak enak loh kalau bapak ketemu nih anak nuntut lagi. Tapi kalau bertemu dengan kita, Tuhan tuntunlah hidupku, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Itu enak banget didengarnya, amin ya. Jadi kata beritahukanlah itu artinya minta banyak tuntunan, bukan menyampaikan tuntutan. Maka kata beritahukanlah bermakna siap untuk mendengarkan, betul? Mana ada sih orang ngomong beritahukanlah terus tutup kupingnya, nggak ada. Beritahukanlah tuh artinya siap mendengarkan. Itulah ada alasan mengapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1. Kenapa? Coba bilang kanan kiri, supaya lebih banyak. Dan ternyata telinga itu ketika disatukan, telinga kanan dan telinga kiri, telinga kan bahasa Inggrisnya ear ya. Ketika diletakkan berdampingan, dia akan membentuk heart, ada ear di dalam heart. Saya sengaja kasih warna orange supaya Anda lebih mudah untuk melihatnya. Jadi telinga adalah jalan menuju hati. Makanya waktu kita bilang, Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, siap buka telinga. Telinga itu jalan menuju hati dan Roh Kudus itu tinggalnya di dalam hati kita. Amin. Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam kepala. Kepala ini battlefield. Kita itu kalau berpikir, overthinking adanya di kepala. Tapi kalau kita turut sama Tuhan, Roh Kudus tuh bicaranya di hati kita. Amin. Makanya kadang-kadang gak semua hal harus masuk akal. Kadang-kadang cuma perlu masuk hati kok dan menerimanya. Amin. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, artinya kita belajar untuk dengar-dengaran kepadanya. Benar nggak sih bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Sangat Bapak Ibu, firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 dengan jelas menyatakannya. Kita baca ya supaya kita tahu dasar-dasar kebenaran firman Tuhannya. Yuk 3, 2, 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Terus memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di mana? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Pertanyaannya simpel sih, kapan sih sebaiknya kita mendengar arahan dari Tuhan? Kapan sih sebaiknya kita mendengar nasihat dari Tuhan? Saya percaya jawabannya setiap waktu. Tetapi ketika kita coba lagi mengerti kehendak Tuhan, ternyata ada loh waktu-waktu yang khusus Tuhan berikan kepada kita supaya telinga kita waktu dengar ekstra tajam. Gini ya, saya kasih statement ya. Anda tidak bisa mengontrol perkataan di luar sana, tapi Anda bisa menyeleksi apa yang Anda dengar. Betul?
Ini ada noise di luar sana, Anda nggak bisa kontrol, tapi Anda bisa menyeleksi yang mana yang Anda mau dengar. Opini orang di luar sana termasuk sosial media, Anda nggak bisa kontrol. Tapi Anda bisa menyeleksi mana opini yang Anda pakai untuk membuat hidup Anda semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita mau belajar kapan sih waktu yang terbaiknya? Ternyata di pagi hari. Saya menemukan jam pribadi dengan Allah itu jam 3 pagi. Saya nggak tahu deh, ada nggak yang sama dengan saya? Kalau jam 2 bangun biasanya ada nature call yang saya mohon maaf mau ke toilet sebentar. Tapi kalau jam 3 pasti Tuhan kasih pesan yang khusus. Makanya di kamar itu di sebelah bed saya ada kursi dan ada meja dan ada buku catatan. Saya generation X, jadi kalau dapat sesuatu dari Tuhan masih model nyatet. Ya. Saya pasti akan catat, taruh di post-it minimal. Kalau saya masih belum konsen, saya taruh dulu kata kuncinya, saya tempel. Jadi kalau Anda main-main ke rumah saya, lihatlah di sebelah bed saya banyak sekali post-itnya. Nanti baru lambat laun Tuhan akan menguraikan. Tapi message itu nggak boleh hilang dan selalu di jam 3 pagi. Saya baru menemukan ternyata memang Tuhan mempertajam pendengaran kita itu di pagi hari. Yesaya 50 ayatnya yang keempat, kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa katanya? Lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Amin. Ya. Yuk dengan keras. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya untuk buka dua telinga kita yang jalan menuju hati karena Roh Kudus tinggal di sana, bukalah tiap-tiap pagi. Pakai pelita, Tuhan hari ini Tuhan mau apa dalam kehidupanku? Adakah hal-hal yang belum berkenan di hadapanmu? Tuntun aku Tuhan supaya aku tidak melangkah ke jalan kejahatan. Tetapi Engkau yang memberikan arahan dan tuntunan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus gandeng nomor 2, tunjukkanlah dengan bawalah. Karena kalau nggak dibawa nggak bisa ditunjukin. Kalau ditunjukkan berarti otomatis sedang dibawa, betul? Jadi nomor 2 sama nomor 3 saya nggak bisa pisahkan. Saya harus satukan. Kenapa saya satukan? Karena kata tunjukkanlah dan kata bawalah artinya Tuhan menunjukkannya di dalam pengalaman hidup. Gini ya, yang pertama kan diberitahukan. Anda baca firman pagi, pendengaranmu dipertajam. Itu kan masih teori Bapak Ibu. Anda boleh hafal ayat. Keren kalau Anda hafal ayat. Saya sih respect banget kalau Anda bisa hafal. Apalagi satu isi Alkitab. Anda hebat, luar biasa. Tapi mohon maaf itu baru teori. Pengalaman adalah pengetahuan yang diamalkan. Kapan diamalkannya? Lewat pengalaman. Dibawalah kita. The year of victory and international blessing. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan berikan aku tuntunanmu. Dibawa sama Tuhan, ditunjukin arti dari peperangan. Lucu ya? Katanya tahun kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Amin. Jadi orang Kristen nih mesti ngerti bahwa ternyata ketika aku sedang minta untuk ditunjukkan, Tuhan bawa aku ke dalam pengalaman. Karena di dalam pengalaman itulah kita dilatih. Di dalam pengalaman itulah kita dibuat semakin kuat. Amin. Di dalam pengalaman itulah kita dibuat mengerti. Saya kasih statementnya ya. Kadang-kadang dalam hidup harus mengalami dulu baru memahami. Kadang-kadang dalam hidup diajarin firman gak ngerti. Masuk dalam peristiwa baru ngerti. Oleh sebab itu, di mana letak training zone-nya kita? Di mana letak tempat kita berlatih? Di dalam pergumulan Bapak Ibu. Mengucap syukurlah kalau dalam hidup kita banyak sekali pergumulan. Aneh ya kedengarannya ya. Tahu gak kenapa? Karena pergumulan itu melatih kita. Saya buat rumus ini supaya Anda ngerti mengucap syukur. Bahkan mempersiapkan diri Anda ketika nanti di 2026 banyak pergumulan terjadi. That's the training zone. Itu tempat kita melatih diri kita. Asalkan kita berjalan dalam kebenaran, Anda gak usah takut, rumusnya aman. Kalau Anda ambil sebelah kiri aja Anda gawat. Tetapi kalau Anda kombinasikan pergumulan dan tantangan hidup yang melatih kita ditambah penyertaan dan tuntunan Tuhan yang akan menolong kita mengambil keputusan step by
step tersebut, saya percaya itu adalah menjadi bukti bahwa sebagai kabar baik bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Sehingga lewat kisah yang terjadi dari pengalaman tersebut, kisahnya jadi berharga. Nah, kisah berharga itu dibagikan sebagai kesaksian nyata. Coba tanya baik-baik ke sebelahnya, mau cerita Tuhan Yesus baik dari mana kalau Anda nggak pernah ada di lembah? Nggak make sense kan? Mau cerita bahwa aku ini dibela Tuhan, gimana cerita dibela Tuhan kalau Anda nggak pernah di pojokan? Simple, ya. Oleh sebab itu Tuhan izinkan banyak sekali kisah berharga terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang pertama tadi beritahukanlah, yang kedua adalah kombinasi tunjukkanlah dan bawalah. Saya sudah berikan rumusnya. Jangan takut sama pergumulan. Jika Allah ada beserta dengan kita, siapakah yang akan jadi lawan kita? Amin. Justru kisah Anda makin berharga, ya. Yang ketiga adalah ajarlah. Saya ini paling senang kalau cerita tentang diajar. Karena diajar jauh lebih baik daripada ditambahin huruf H. Coba tanya baik-baik lagi lah ke sebelahnya. Mau diajar apa mau dihajar? Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 tuh dengan jelas menggunakan huruf H loh. Dikatakan demikian, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Pakai H ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi baik diajar maupun dihajar, dua-duanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau suruh milih, saya pribadi sih milihnya diajar. Gimana caranya mau diajar Tuhan kalau telingamu gak pernah dibuka atas kebenaran firman? Gimana mau diajar Tuhan ketika engkau masuk dalam pergumulan, engkau melihatnya bahwa dia Allah yang tidak setia. Kenapa masukkan aku dalam pergumulan? Itu lagi diajar. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ya. Bedanya gimana Jina? Gini, waktu Anda baca firman Tuhan level 1 ya. Paling enak diajar Tuhan langsung. Makanya Timotius berkata bahwa firman Tuhan itu, tulisan-tulisan itu bermanfaat untuk mengajar kita, betul? Memperbaiki kelakuan, mengoreksi kita, gitu ya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, diajar sama Tuhan, buruan bertobatnya, buruan cepet langsung, nangis sama Tuhan, bertobat saat itu juga. Nggak malu Bapak Ibu, cuman urusannya Anda dan Tuhan, beres. Saat Anda baca firman Tuhan hari itu, pagi itu, Tuhan tegur dengan keras, nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni aku salah di hadapanmu. Itu adalah koreksi level pertama. Kalau ternyata Anda jarang baca firman Tuhan, di skip-skip kelewat, dan dinormalisasi, nggak baca firman sehari, dinormalisasi, nggak apa-apa, Allah juga mengerti. Lama-lama nggak baca firman seminggu, normalisasi lagi, nggak apa-apa. Dengar dengan baik, Anda nggak baca firman Tuhan seminggu, jadi 2 minggu, 3 minggu. Saya kasih tahu ya, sebulan Anda malu loh ketemu Tuhan. Dan Anda buka celah untuk iblis mengintimidasi Anda. Jika roh Allah tinggal di dalam kita, iblis tuh nggak bisa mengintimidasi kita, nggak bisa. Dia nggak bisa mendakwa kita, unless Anda kasih izin buka celahnya. Kapan buka celahnya? Ketika Anda nggak baca firman. Begitu terbuka celahnya, dia siap untuk mendakwa Anda. Disitulah kekalahan mulai terjadi. Oleh sebab itu hati-hati. Level pertama ditegur baca firman, langsung ajarlah aku Tuhan bertobat. Kalau ternyata itu masih belum mempan karena malesnya baca firman, yang harusnya dilakukan sepanjang hari itu pakai pelita kecil-kecil itu langkahnya, Anda malas melakukannya karena Tuhan sayang, Anda akan ditegur lewat jalur kedua, yaitu lewat mulut orang lain. Siapa yang pernah ditegur lewat mulut orang lain? Boleh lihat angkat tangannya? Sakitnya di mana? Dengernya di sini ya. Sakitnya di mana? Di sini. Apalagi kalau orang itu hidupnya rasanya sih nggak lebih baik dari saya ya. Kalau Anda ditegur oleh otoritas Anda yang menjadi panutan, gampang terimanya. Tapi ketika Anda ditegur oleh yang di bawah Anda, pedes banget. Saya harus kasih analogi ini ya. Semua pohon kalau mati kelihatannya dari atas. Betul? Semua pohon kalau mati layu atasnya. Kenapa? Dia tidak menerima nutrisi dari bawah. Makanya dia layu. Berat daunnya lama-lama mati. Gimana cara koreksinya?
potong, yang kebanyakan dipotong, bukan jumlah pelayanan yang diperbanyak, tetapi bagaimana keintimanmu dengan Tuhan yang diperbanyak. Potong, maka dia akan bisa menambahkan nutrisi dari bawah ke atas. Menerima koreksi dari bawah tuh paling gak enak, tapi dia paling sehat. Saya kasih statement ya, koreksi adalah nutrisi pertumbuhan. Bilang sama-sama saya, koreksi adalah nutrisi pertumbuhan. Saya berdoa cukup di level 2. Ditegur orang, cepatlah, punya hati yang lembut lah ketika ditegur orang. Sekalipun orang itu rasanya gak worth it untuk menegur Anda. Terima, segera bertobat, segera minta maaf. Walaupun gak mudah. Karena kalau tidak, terpaksa Anda naik stadium terakhir, yaitu stadium 3. Anda akan dikoreksi kehidupannya dan ditegur lewat peristiwa. Sorry ya, kalau peristiwanya besar, setahun belum tentu balik ke titik 0. Ketika peristiwa besar terjadi, dari titik 0 tuh Anda drop. Untuk Anda pick up lagi, belum tentu setahun, tergantung besar atau tidaknya peristiwa itu. Dan ketika Anda pick up, percayalah yang lain udah jauh jalannya, Anda masih balik lagi ke titik 0 untuk memulai lagi. Oleh sebab itu kita belajar sama-sama supaya kita nih punya hati yang mudah diajar, bahkan sekalipun teguran Tuhan menghajar kita meresponnya dengan baik. Karena itu adalah esensi dari berjalan dalam kebenaran. So, menutup pesan Tuhan pagi hari ini saya berdoa supaya salam di surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat 2 sampai 3 itu dapat tergenapi dalam kehidupan kita menjadi salam yang relevan ya. Ketika saya mempersiapkan step by stepnya, lalu kemudian Tuhan kasih image-nya, Tuhan kasih analoginya, saya susun sedemikian rupa di dalam presentasi supaya gampang menjelaskan kepada Anda. Di akhir Tuhan masih kasih saya satu ayat dan saya berdoa supaya ayat ini menjadi salam yang relevan buat kita. Dan untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ya salam ini. Dan biarlah ini menjadi salam yang cocok diberikan kepada kita di 17 hari menjelang menutup 2025. Kita baca dengan keras, 3, 2, 1. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kasih salam kanan kiri, engkau memang hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai. Terima kasih buat tuntunanmu, step by step arahanmu untuk kami minta beritahukan bukan perbuatanmu tetapi beritahukan jalan-jalanmu. Tunjukkanlah itu kepada kami dalam praktek tindakan nyata. Bawalah kami Tuhan dalam pengalaman berjalan dalam kebenaranmu yang melatih kami dalam pergumulan sehingga kami jadi kuat. Sepanjang ada penyertaan Tuhan, kami tahu Engkau akan menolong kami. Dan kami akan menambah kisah berharga untuk kesaksian nyata dalam hidup kami. Dan ajarlah kami Tuhan. Hamba mohonkan kepadamu sebagai hamba Allah. Tuhan, berikan kami hati yang peka. Hati yang segera merespon ketika kami diajar oleh Tuhan. Namun ketika Tuhan melihat kami perlu dihajar Tuhan, kami mau merelakan hati kami dan bertobat. Karena Engkaulah yang mengenal isi hati kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat bekal yang Kau siapkan bagi kami untuk berjalan dalam kebenaran. 17 hari lagi kami menutup tahun kemenangan dan berkat internasional. Sungguh kami terpesona akan kebesaran-Mu Tuhan. Bahkan sampai di penghujung tahun ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau angkat tangan kami tinggi di dalam hadirat-Mu. Tanda bahwa kami mengaku bahwa Tuhan telah menjadikan segalanya indah. Maka tangan ini biarlah diangkat tinggi sebagai tanda pengagungan kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa pengagungan kami sampai di hati-Mu.